ketemu lagi di edisi terbaru Ada Apa di Sini. Program aktivasi Kemenparekraf yang akan ngajak Sobat Parekraf jalan-jalan virtual ke berbagai destinasi yang ada di tanah air. Udah ada yang tahu belum kali ini kita mau kemana? Nah, karena kebetulan lagi weekend nih, aku mau ngajak Sobat Parekraf untuk jalan-jalan ke destinasi yang gak terlalu jauh dari Jakarta, tapi memiliki daya tarik yang indah gak kalah sama destinasi-destinasi sebelumnya yang pernah didatangi oleh ADS. Aku akan ngajak kalian menikmati garis pantai yang panjang dan lengkap dengan air laut yang jernih. Aku juga mau ngajak kalian untuk melihat keindahan di bawah laut sambil kita praktik pariwisata yang berkelanjutan. Aku mau ingetin nih, nanti di akhir tayangan akan ada kuis dengan berbagai hadiah yang menarik. So, gimana? Udah siap? Ikutin Weekend Getaway bareng aku. Ada apa di sini? Nah Sobat Parekraf, sekarang aku udah di perjalanan menuju destinasi yang akan kita tuju. Kalau kalian menebak kita akan ke Pulau Seribu, itu salah banget. Karena kita akan sepenuhnya menempuh perjalanan darat. Kita akan berkendara sekitar 160 km dari Jakarta. Yang jaraknya kurang lebih sama kalau kita pergi ke Bandung. Gimana? Udah bisa nebak belum? Yap, kita akan ke Tanjung Lesung, sebuah destinasi yang terletak di ujung paling barat Pulau Jawa. Tanjung Lesung merupakan pantai terintegrasi yang menawarkan tempat rekreasi dan resort dengan Gunung Anak Rakatau dan Taman Nasional Ujung Kulon sebagai ikon. Tanjung Lesung dikembangkan oleh PT Banten West Java Tourism Development mengikuti Pola Nusa Dua Resort di Bali. Perjalanan ke Tanjung Lesung saat ini sudah semakin mudah dengan diresmikannya Tol Serang Panimbang Seksi 1 oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2021. Dan kabarnya untuk Seksi 2 akan diresmikan bulan Desember 2024 yang akan membuat perjalanan ke Tanjung Lesung juga semakin cepat. Selain dengan mobil pribadi, juga ada pilihan kendaraan umum, salah satunya bus Damri dari Bandara Soekarno-Hatta. Hai Sobat Parekraf, aku udah sampai di Tanjung Lesung. Perjalanannya sangat menyenangkan, mulus dari awal sampai akhir. Bahkan di beberapa bagian aku disuguhkan dengan pemandangan pantai dan kapal nelayan yang sedang bersandar. Sekarang ikut aku untuk eksplor tentang Tanjung Lesung dan ada apa aja sih di sini? Yuk ikut aku, kita ngobrol dengan Direktur Utama PT Banten West Java Tourism Development, Pak Purnomo. Ada apa di sini? Let's go! Tanjung Lesung ini memang terletak di pantai barat Pulau Jawa, terutama di Selat Sunda. Jadi memang sudah terkenal keindahan alamnya dan kekayaan budayanya di daerah Banten ini. Jadi memang di Tanjung Lesung ini potensi untuk pengembangan yang terutama untuk pengembangan pariwisata tidak hanya dari pantai, budaya, tapi juga kekayaan seperti Taman Wisata Laut di Taman Nasional Ujung Kulon, kemudian Krakatau, anak Gunung Krakatau yang memang sudah terkenal terhadap kekayaan geografinya itu ya. Jadi itu sangat menarik. Kemudian juga di kawasan Banten ini Tanjung Lesung yang dekat dengan Tanjung Lesung juga ada kekayaan Baduy, Baduy yang itu juga bisa dipelajari, dikenali oleh masyarakat wisatawan sehingga bisa menarik kawasan-kawasan ini. Tidak juga kalahnya dengan Banten Lama yang menjadi sejarah wisata sejarah di dalam pengembangan di kawasan Banten ini. Kalau dari keunggulan yang tadi sudah aku tahu, aktivitas apa saja nih Pak yang mungkin bisa wisatawan lakukan di Tanjung Lesung? Banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita kembangkan, baik kegiatan di laut, bawah laut, maupun kegiatan aktivitas olahraga, sport tourism ya di Tanjung Lesung. Bahkan juga wellnessnya juga bisa kita lakukan healing di kawasan ini dengan menikmati alam yang masih asli, kemudian keramahan penduduk, kemudian budaya masyarakat yang masih tetap dijaga dengan baik. Berbicara mengenai budget, nah untuk budget sendiri Pak, kira-kira cocok nggak untuk keluarga sampai budget travelernya Pak? Memang di sini menariknya kita bisa berbagai kalangan bisa masuk. Jadi yang wisatawan dengan budget tertentu
yang lebih hemat gitu Iya. bisa gitu. Karena kita ada transportasi misalnya dari Jakarta dengan bis Damri itu juga bisa, sehingga kan lebih ekonomis. Bisa juga dengan kereta dari Jakarta turun di Rangkas Bitung kemudian nanti disambung dengan Damri. Nah, jadi penginapan di sini juga beragam. Baik. Sudah bertumbuh beberapa hotel-hotel di kawasan Tanjung Lesung yang bisa mengakomodir untuk akomodasi di sini. Bahkan pilihan-pilihan misalnya mau camping pun bisa. Sehingga budgetnya bisa sangat affordable buat masyarakat. Soal keamanan, kan mitigasi bencana yang dilakukan oleh Tanjung Lesung tersendiri itu bagaimana Pak? Ini sangat menarik karena Tanjung Lesung ini sekarang justru menjadi satu case untuk pengembangan pariwisata yang aman untuk bencana ya. Jadi sehingga disiapkan kerjasama dengan BMKG, kemudian juga BNPB ya. Kita mengadakan persiapan, simulasi jika ada terjadi bencana di kawasan pariwisata di Tanjung Lesung. Juga peralatan-peralatan untuk pendeteksi gempa, pendeteksi bencana itu disiapkan di kawasan ini. Jalur-jalur untuk evakuasi sudah di-prepare, dilakukan juga simulasi yang baik terhadap seluruh masyarakat yang sekitar kawasan juga. Karyawan, beberapa tamu yang hadir kadang-kadang kita ajak untuk bisa ikut melakukan kegiatan-kegiatan simulasi bencana di kawasan pariwisata Tanjung Lesung ini sehingga semua siap gitu. Wah, aku nggak sabar banget buat explore lebih lanjut lagi mengenai Tanjung Lesung. Ada apa aja, terus aktivitas apa aja. Kalau gitu, aku mau pamit Pak untuk langsung mengeksplor dan seru-seruan bareng Sobat Parekraf. Terima kasih untuk Pak Purnomo atas waktunya. Kalau gitu, kita lanjut explore di Tanjung Lesung. Puas menikmati berbagai aktivitas, saatnya aku mengajak kalian menikmati hal wajib lainnya di Tanjung Lesung. Bukan sekedar menikmati destinasi, tapi menjadi wisatawan yang turut berpartisipasi dalam mewujudkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Aku akan mengajak Sobat Parekraf merilis penyu sekaligus menanam terumbu karang di kawasan perairan Tanjung Lesung. Hai Sobat Parekraf, aku sekarang sudah ada di tempat penangkaran penyu dan aku akan ngajak kalian untuk merilis penyu sambil kita menanam terumbu karang. Kita ketahui bersama tahun 2019 terjadi bencana tsunami di Tanjung Lesung akibat erupsi Gunung Anak Rakatau yang menyebabkan ekosistem laut di Tanjung Lesung itu amat terdampak. Namun secara perlahan kini sudah mulai ada perbaikan dan kita sebagai wisatawan memiliki andil penting untuk membantu memperbaiki ekosistem laut di Tanjung Lesung. Nah, sekarang bagaimana merilis penyu dan ada penyu apa saja dan bagaimana cara penangkarannya, langsung aja kita tanya ke pegiatnya. Let's go! Halo Pak. Halo, selamat Perkenalkan, pagi. siapa dengan Pak siapa? Dengan Yanto. Dengan Pak Yanto. Di sini sebagai kapten. Sebagai kapten. Selamat datang di penangkaran penyu Tanjung Lesung. Selama ini kita mendapat informasi dari masyarakat bahwa penyu itu di daerah Tanjung Lesung mau langka punah. Oke. Makanya telur-telur itu kita evakuasi Untuk dilestarikan biar nggak punah. biar nggak punah, betul. Berarti ini tuh apa Pak? Pasir ini tuh Pasir ini kita baru dapat dari warga Sumur, ini. daerah Selat Sunda. Telurnya ini kita kubur di sini. Oh, berarti itu semuanya telur penyu. Betul. Ini ada 114 telur penyu. Ya. Itu jenis penyu atau sama? penyu hijau aja. Penyu khusus. hijau. Ya. Oke. Tapi di Selat Sunda ini ada dua spesies. Dua spesies. Ada sisik, Sisik, penyu sisik, ya, penyu hijau. penyu sisik dan penyu hijau. Jadi Oke. kita tunggu selama 2 bulan. Kalau udah menetas jadi tuke, baru kita pindahkan ke air.
Oke, nah aku mau tanya, berarti di sini itu tadi jenis penyunya hanya ada 2 ya? Ada 2. Berarti di sini ada dua-duanya, Pak? Ada. Ada. Nah, aku kepo tuh, Pak. Bedanya itu Oke, seperti apa? Di dalam Di dalam ya? kita lihat, silahkan masuk ke kandangnya. Oke. Hasil Penangkaran ya, Pak? penangkaran penetasan penyu di Tanjung Lesung. Ini ada 2 spesies. Oke, ini yang jenis apa, Pak? Kalau ini sisik, Oke, oh terlihat dari itunya ya, Pak. bedanya ini. Boleh saya pegang? Boleh. Nah, Oh. ini tajam. Ini tajam, ini senjatanya. Untuk bertahan hidup berarti? Ya. Lucu. Terus kalau yang hijau, karena ini masih muda, Oh, masih 8 bulan. Nanti kalau udah dewasa menghitam kayak itu. Oh. Itu ada sisik, ada hijau juga. Ada hijaunya. Ya, Berarti ini yang penyu hijau tadi apa ya? ya, Penyu hijau. jenis penyu hijau. Oke, untuk cara kita merilis mereka ke laut lagi tuh caranya seperti apa? Nanti di pantai dengan syarat penyu itu sehat. Untuk mengetahui ini sehat atau enggaknya dari mana? Ya, gerak-geriknya aja. Oh Sehat. gitu. Ini sehat nih. Wih. Siap mau dirilis nanti. Ini udah siap untuk Iya. dirilis. Oke, kalau gitu aku mau ngerilis juga. Berarti aku boleh pilih nih apa ya? Yang mana yang boleh aku rilis? Ya, boleh silakan. Boleh dipilih ya? Atau yang ini aja, ini udah ready soalnya Ya, ya? yuk siap. Yang ini aja berarti kalau gitu sekarang aku mau rilis penyu ini. Kira-kira enaknya dikasih nama siapa ya? Sebelum kita rilis ya, Pak. Penyu Tanjung Lesung aja. Penyu Tanjung Lesung. Oke, kita namain penyu Tanjung Lesung untuk memperbaiki ekosistem laut di Tanjung Lesung. Kalau gitu, kita ready untuk langsung rilis? Oke. Oke, Go. langsung let's go. Mbak silakan Kita rilis di sini ya. kembali biar nggak punah. Kan Kita rilis, kembali semoga bisa membantu biar nggak punah. memperbaiki ekosistem Tanjung Lesung. Ya. Bye bye. Wah, dia senang langsung ngeliat air ya. Iya. Dadah. Ayo, tolong. Biasanya kalau dirilis di Tanjung Lesung, nanti bertelurnya juga di Tanjung Lesung lagi. Jalan-jalan ke suatu destinasi nggak lengkap kalau kita belum menjelajah kekayaan budaya. Di Tanjung Lesung, kalian bisa berkunjung ke Kampung Cikadu Desa Wisata Tanjung Jaya. Di sini, kalian bisa menemukan kain batik dengan motif khas Pandeglang. Motif batik ini menggambarkan potensi alam, seni, dan budaya daerah Pandeglang. Seperti motif bunga Tanjung, panen padi, gondang lesung, badak bercula 1, leit, dan lainnya. Motif badak bercula 1 dan gondang lesung adalah yang paling banyak diminati. Karena udah ada di sini, saatnya aku belanja-belanja. Seperti yang sering dibilang Mas Menteri, sebagai wisatawan kita jangan hanya jadi rohali, alias rombongan yang hanya lihat-lihat. Tapi harus jadi rojali, rombongan yang jajan-jajan dan beli-beli produk ekonomi kreatif dari UMKM setempat. Satu lagi destinasi yang bisa kalian kunjungi di Tanjung Lesung, apalagi kalau bukan Pulau Pecah. Destinasi yang satu ini memang sudah sangat terkenal di kalangan wisatawan. Tidak sedikit pegiat wisata yang membuka open trip bagi wisatawan untuk menikmati keindahan surga tropis yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Dari Tanjung Lesung, kita naik kapal cepat dengan durasi perjalanan sekitar 2 jam. Selain dari Tanjung Lesung, juga ada pilihan bagi wisatawan untuk naik kapal dari Pelabuhan Sumur di Pandeglang. Hai
Sobat Parekraf, selamat datang di Pulau Pecang. Sekarang aku udah ada di pantai dengan pasir yang putih dan lembut, juga airnya yang jernih banget. Dijamin akan gak memberikan pengalaman yang baru dengan sensasinya tersendiri. Jadi ikutin aku terus ya, ada apa di sini? Bagi pecinta bawah laut, Pulau Pecang juga menawarkan pengalaman snorkeling dan diving yang tak terlupakan. Terumbu karang yang indah dan keanekaragaman hayati lautnya menjadikan tempat ini surga bagi para penyelam. Terdapat banyak titik selam yang bisa jadi pilihan. Bisa menikmati ragam keindahan bawah air yang tidak jauh dari Jakarta ini benar-benar bisa jadi pilihan aktivitas perwisata kalian karena menghabiskan waktu di akhir pekan. So, siapin waktu ya untuk kalian juga bisa ke sini. Hai Sobat Parekraf, gimana edisi AADS kali ini? Gak nyangka kan kalau ada wisata seru yang lokasinya gak terlalu jauh dari Jakarta. Tanjung Lesung emang lengkap banget. Mau kalian solo traveler, bareng bestie, atau bareng keluarga, banyak banget aktivitas yang bisa kalian lakukan di sini. Semoga AADS kali ini bisa jadi referensi kalian ya Sobat Parekraf. Nah, sesuai janji aku di awal, aku mau kasih kalian pertanyaan yang bisa kalian jawab dan banyak banget hadiah menarik yang bisa kalian dapatkan. Pertanyaan pertama, sebutkan jenis penyu yang aku rilis di Tanjung Lesung. Pertanyaan kedua, sebutkan pulau apa yang aku kunjungi di edisi AADS Tanjung Lesung. Gampang kan? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Bangga berwisata di Indonesia aja. Salam jalan, kawan jalan. Ada apa di sini?